Teman-teman Citra Indonesia, beberapa hari yang lalu ada rakernas dari sebuah parpol dan di situ diputuskan bahwa untuk figur calon presiden 2024 belum ditetapkan secara tegas, belum disuarakan secara bulat, masih mempertimbangkan banyak hal atau mempertimbangkan banyak faktor. Itu adalah sesuatu yang wajar menurut Citra Indonesia. Hanya jangan sampai bahwa hal-hal semacam ini dianggap sebagai sebuah proses yang demokratis, proses yang absolut, proses yang sewajarnya tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Maksud kita adalah jangan sampai rakyat terjebak bahwa figur A, figur B, figur C, figur D adalah orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin kita ke depan di 2024, padahal figur-figur itu adalah figur-figur yang di-create, figur-figur yang dikondisikan, figur-figur yang dibentuk oleh para partai politik atau para elit agar rakyat menganggap bahwa itu adalah figur terbaik. Jadi hari ini saya harapkan apabila rakyat mendengar ada di situ nama-nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Andika Perkasa, Erick Thohir, AHY, Anies Baswedan, dan lain-lain sebagainya itu, semoga rakyat tidak menganggap itu adalah pilihan yang mutlak, pilihan yang harus menjadi pilihan di 2024. Rakyat harus mengkritisi mereka hari ini, rakyat harus tetap aktif, rakyat harus terus mencari figur-figur selain figur-figur ini agar bisa diadu, bisa dikompetisikan, bisa dibandingkan kekuatan dan kelemahan mereka. Karena semakin banyak pilihan kita, itu adalah situasi yang menguntungkan buat rakyat, dan elit pun mungkin terbantu terhadap alternatif ini. Kita sebagai rakyat beberapa kali mengalami pemilu, dan beberapa kali pula akhirnya pada saat menjelang pemilu kita berada dalam menghadapi situasi pada pilihan-pilihan yang terbatas. Akhirnya ketika kontestasi itu diformalkan, sudah mendapat nomor urut pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, kita ingin memberikan hak suara kita menjadi ragu karena ternyata orang-orang yang tampil itu tidak memenuhi harapan, tidak memenuhi kriteria kita. Jangan sampai ini terjadi di 2024. Rakyat harus bersuara mencari pemimpin-pemimpin alternatif di luar orang-orang yang sudah lambung-lambungkan atau diangkat-angkat namanya selama ini, baik oleh elit, baik oleh partai politik. Rakyat kalau bisa mencari sosok-sosok independen, walaupun undang-undang kita belum memungkinkan itu, tapi ini adalah semacam wujud kekuatan rakyat, bahwa rakyat memiliki kepedulian, rakyat memiliki tanggung jawab, rakyat juga memiliki hak apabila besok siapapun yang terpilih 2024, kita akan dengan ringan, akan dengan mudah, atau dengan tanpa beban untuk melakukan kritik-kritik kepada para pejabat itu, dengan para presiden kita, dengan presiden kita, dengan para menteri, sehingga mereka bisa amanah dan fokus untuk melakukan pembangunan dan bekerja baik buat kita. Jangan sampai figur A, figur B, figur C kita menganggap wah ini yang udah paling baik, wah ini berarti sudah dipilih oleh parpol, wah ini sudah didukung oleh para elit, berarti merekalah yang terbaik. Tidak, mereka harus membuktikan diri, mungkin dengan menyapa rakyat, dengan melakukan sosialisasi, dengan kampanye. Yang paling penting dari itu semua adalah apa komitmen dari orang-orang ini, dari figur-figur ini. Sampai hari ini saya belum mendengar komitmen yang secara clear dan tegas dari Pak Prabowo, dari Mas Ganjar, dari Pak Anies, dari Mas AHY, dari siapapun itu. Yang ada adalah lebih banyak tebar pesona, tepuk tangan gunting pita, menyapa orang-orang yang semi elit, misalnya ketua ormas, ketua kelompok masyarakat, itu yang disapa oleh mereka. Mereka tidak menyapa rakyat, mereka belum berani untuk berbaur betul-betul, untuk membuka diri dia seluas-luasnya bahwa dia memiliki komitmen pada rakyat, dan itu harus dinyatakan secara verbal.
sehingga janji-janji, ucapan-ucapan ini akan menjadi ukuran dalam memilih bagi rakyat besok di 2024. Jadi jangan sampai kita terpesona dengan figur yang kelihatan santun gitu. Kita terpesona dengan figur yang secara tampilan lebih agamis. Kita terpesona dengan figur yang lebih banyak diam, lebih banyak senyum, tapi entah dia ngomong apa, entah janjinya apa, karena kita melihat, wah, dia ganteng, dia sejuk, dia menyenangkan. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah track record, apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, apa janji-janji dia ke depan, dan bagaimana mental dia ketika dia menghadapi hal-hal yang serius, yang kritis ketika dia menjadi pejabat saat ini atau pada masa-masa yang lalu, sehingga kita tahu bahwa figur ini adalah figur yang handal untuk membawa Indonesia di 2024 sampai 2029. Itu yang kita harapkan dari Citra Indonesia, agar tidak terjebak dengan pencitraan-pencitraan yang sifatnya hanya kulit dan bungkusnya saja.